Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kelompok kami akan menjelaskan singkat materi dari akuntansi lembaga keuangan syariah, yang dimana terdiri dari 1 Ica, 2 Fitri, 3 Vidi, dan saya sendiri, Wahyu. Berikut ini penjelasan secara singkatnya materi yang sudah pernah kita pelajari sebelumnya. Akuntansi istisna dan istisna paralel. Istisna merupakan kontrak jual beli dalam bentuk pemesanan pembuatan barang tertentu dengan kriteria dan persyaratan tertentu yang disepakati antara pemesan dan penjual. Penggunaan akad istisna oleh bank syariah di Indonesia relatif masih minim. Akan tetapi seiring dengan makin meningkatnya jenis barang yang baru dilunasi setelah adanya pemesanan dari pembeli, sangat dimungkinkan akad istisna juga menjadi makin meningkat penggunaannya. Ketentuan syar'i transaksi istisna dan istisna paralel. Menurut mazhab Hanafi, istisna hukumnya boleh karena hal itu telah dilakukan oleh masyarakat muslim sejak awal tanpa ada ulama yang mengingkarinya. Ketentuan syar'i transaksi istisna diatur oleh Fatwa DSN nomor 6/DSN MUI 4/2000 tentang jual beli istisna. Fatwa tersebut mengatur tentang ketentuan pembayaran dan ketentuan barang. Rukun transaksi istisna. 1. Transaktor. Transaktor terdiri atas pembeli dan penjual. Kedua transaktor diisyaratkan memiliki kompetensi berupa akil balik dan kemampuan memiliki yang optimal seperti tidak gila, tidak sengaja dipaksa, dan lain-lain yang sejenis. Objek transaksi. Rukun objek akad transaksi jual beli istisna meliputi barang yang diperjualbelikan dan harga barang tersebut. Terkait dengan alat pembayaran, DSN mensyaratkan alat bayar harus diketahui jumlah dan bentuknya di awal akad. Ketentuan harga barang tidak dapat berubah selama jangka waktu akad. Alat bayar bisa berupa uang, barang, atau manfaat. Pembayaran harus dilakukan sesuai kesepakatan. Pembayaran itu sendiri tidak boleh dalam bentuk pembebasan utang. Ijab dan qabul. Ijab dan qabul istisna merupakan pernyataan dari kedua belah pihak yang berkontrak dengan cara penawaran dari penjual dan permintaan yang dinyatakan oleh pembeli. Rukun transaksi istisna paralel. Berdasarkan Fatwa DSN nomor 6/2000 disebutkan bahwa akad istisna kedua atau antara bank sebagai pembeli dengan petani sebagai penjual harus dilakukan terpisah dari akad pertama. Pengawasan syariah transaksi istisna dan istisna paralel. Pengawasan syariah yang dilakukan oleh DPS menuntut bank syariah untuk hati-hati dalam melakukan transaksi jual beli istisna dan istisna paralel dengan para nasabah. Di samping itu, bank juga dituntut untuk melaksanakan tertib administrasi agar berbagai dokumen yang diperlukan DPS dapat tersedia setiap saat dilakukan pengawasan. Penyajian transaksi ijarah dalam lembaga keuangan. Penyajian transaksi ijarah, pendapatan sewa Hasan, jual, harga jual 1.500.000, pengeluaran beban bank HPP, beban sewa amortisasi Taufik 1 juta, beban pemeliharaan 0, beban lain-lain 0, total beban bank 1 juta, pendapatan neto ijarah keuntungan 100.000 pada saat jatuh tempo. Angsuran Hasan menunggak dan belum membayar jurnalnya. Debit piutang pendapatan ijarah 1.500.000, kredit pendapatan ijarah 1.500.000. Oleh karena bulan ada aliran kas masuk pendapatan akrual, maka tidak diperhitungkan dalam pembagian hasil usaha profit distributor. Pembayaran tunggakan Hasan sebesar 1.500.000. Jurnalnya debit kas atau rekening Hasan 1.500.000, piutang pendapatan ijarah 1.500.000. Definisi ijarah dan ijarah mumtahiyah bitamlik. Ijarah dan ijarah mumtahiyah bitamlik merupakan transaksi sewa menyewa yang diperbolehkan oleh syariah.
Akad ijarah merupakan akad yang memfasilitasi transaksi pemindahan hak guna atau manfaat atas suatu barang atau jasa dalam waktu tertentu melalui pembayaran sewa atau upah tanpa diikuti pemindahan kepemilikan barang. Adapun akad IMBT memfasilitasi transaksi ijarah yang pada akhir masa sewa, penyewa diberi hak pilih untuk memiliki barang yang disewa dengan cara yang disepakati oleh kedua belah pihak. Akad ijarah dalam suatu lembaga keuangan syariah dapat digunakan untuk transaksi penyewaan suatu barang maupun penggunaan suatu jasa yang dibutuhkan oleh nasabah. Penyajian transaksi ijarah dan transaksi IMBT. PT Namira membutuhkan sebuah mesin untuk keperluan produksi usahanya. Pada bulan Januari 20XA, PT Namira mengajukan permohonan ijarah kepada Bank Syariah. Adapun informasi tentang penyewaan tersebut adalah sebagai berikut. Biaya perolehan barang sebesar 120 juta, umur ekonomis barang 5 tahun atau 60 bulan, masa sewa 24 bulan, nilai sisa umur ekonomis 0, sewa per bulan 2.400.000, biaya administrasi Rp480.000. Perhitungan penyusutan dan pendapatan ijarah. Misalkan kebijakan bank syariah adalah memperoleh keuntungan sebesar 20% dari modal penyewaan atau beban penyusutan. Penyusutan per bulan sama dengan harga perolehan dikurangi nilai sisa per jumlah beban umur ekonomis sama dengan 120 juta dikurangi 0 sama dengan 2 juta rupiah. Pendapatan ijarah per bulan sama dengan modal penyewaan plus N% modal penyewaan sama dengan 2 juta plus 20% dikali 2 juta sama dengan 2.400.000 rupiah. Perhitungan biaya administrasi ijarah. Misalkan dalam kasus di atas, Bank Syariah menggunakan kebijakan 1% dari modal persewaan, maka biaya administrasinya adalah sebagai berikut ini. Biaya administrasi ijarah sama dengan N% kali modal persewaan per bulan dikali jumlah bulan, sama dengan 1% dikali 2 juta dikali 24, sama dengan 1% dikali 48 juta rupiah, sama dengan 480.000 rupiah. Transaksi penggadaan aset ijarah. Misalkan untuk keperluan transaksi ijarah PT Namira di atas, pada tanggal 5 Juni 20XA, Bank Syariah membeli aset kepada perusahaan yang menyuplai barang yang diperlukan. Pembelian dilakukan via rekening pemasok tersebut. Jurnal terhadap transaksi tersebut adalah sebagai berikut ini. Pada tanggal 5 Juni XA, persediaan ijarah yang ada di debit sebesar 120 juta rupiah. Kas atau rekening pemasok yang ada di kredit sebesar 120 juta rupiah. Setelah itu, ada transaksi pada saat akad disepakati. Misalkan pada tanggal 10 Juni, PT Namira menandatangani akad ijarah atas sebuah mobil, maka jurnal yang diperlukan pada waktu itu adalah pada tanggal 10 Juni XA, aset yang diperoleh untuk ijarah yang ada di debit sebesar 120 juta, persediaan ijarah yang ada di kredit sebesar 120 juta. Pada tanggal 10 Juni XA, rekening nasabah PT Namira yang ada di kredit sebesar 480.000, pendapatan administrasi yang ada di kredit sebesar 480.000 rupiah. Transaksi pengakuan penerimaan pendapatan ijarah. Misalkan rencana dan realisasi pembayaran sewa oleh PT Namira adalah sebagai berikut ini. Pada tanggal jatuh tempo 10 Juli XA, sewa per bulan sebesar 2.400.000, porsi pokok sebesar 2 juta, porsi ujrah sebesar 400.000, tanggal pembayaran 10 Juli XA, jumlah yang dibayar sebesar 2.400.000 rupiah. Pada tanggal jatuh tempo 10 Agustus XA, sewa per bulan sebesar 2.400.000, porsi pokok sebesar 2 juta, porsi ujrah sebesar 400.000 rupiah, tanggal pembayaran 10 Agustus XA sejumlah 2.400.000 rupiah. Pada tanggal jatuh tempo 10 September XA, sewa per bulan sebesar 2.400.000, porsi pokok sebesar 2 juta, porsi ujrah sebesar 400.000, tanggal 10
September XA jumlah yang dibayar sebesar Rp2.400.000. Pada tanggal jatuh tempo 10 Oktober XA sewa per bulan sebesar Rp2.400.000, porsi pokok sebesar 2 juta, porsi ujara sebesar Rp400.000. Tanggal pembayarannya 10 Oktober XA jumlah yang dibayar sebesar Rp2.400.000. Pada tanggal jatuh tempo 10 November XA sewa per bulan sebesar Rp2.400.000, porsi pokok sebesar 2 juta, porsi ujara sebesar Rp400.000. Tanggal pembayarannya 5 Desember XA jumlah yang dibayar sebesar Rp2.400.000. Pada tanggal jatuh tempo 10 Desember XA sewa per bulan sebesar Rp2.400.000, porsi pokok sebesar 2 juta, porsi ujara sebesar Rp400.000. Tanggal pembayarannya 10 Desember XA sampai 3 Januari XA jumlah yang dibayar Rp1.400.000 dan Rp1 juta. Pembayaran yang dilakukan oleh PT Namira di atas dapat diklarifikasikan dalam 3 bentuk. Yang pertama, pembayaran sewa oleh nasabah dilakukan saat jatuh tempo. Pada tanggal 10 Juni, kas atau rekening nasabah yang ada di debit sebesar Rp2.400.000, pendapatan ijarah yang ada di kredit sebesar Rp2.400.000. Pada tanggal 10 Agustus, kas atau rekening nasabah yang ada di debit sebesar Rp2.400.000, pendapatan ijarah yang ada di kredit sebesar Rp2.400.000. Pada tanggal 10 September, kas atau rekening nasabah yang ada di debit sebesar Rp2.400.000, pendapatan ijarah yang ada di kredit sebesar Rp2.400.000. Pada tanggal 10 Oktober, kas atau rekening nasabah yang ada di kredit sebesar Rp2.400.000, pendapatan ijarah yang ada di kredit sebesar Rp2.400.000. Yang kedua, pembayaran sewa oleh nasabah dilakukan setelah tanggal jatuh tempo. Misalkan untuk pembayaran sewa bulan November pada tanggal 10 November 20 XA, nasabah belum membayar sewa kepada bank. Pembayaran baru dilakukan pada tanggal 5 Desember 20 XA, maka jurnal atas transaksi tanggal 10 November dan 5 Desember tersebut adalah: pada tanggal 10 November, piutang sewa yang ada di debit sebesar 2 juta, piutang pendapatan sewa yang ada di debit sebesar Rp400.000, pendapatan ijarah akrual yang ada di kredit sebesar Rp2.400.000. Pada tanggal 5 Desember, kas atau rekening nasabah yang ada di debit sebesar Rp2.400.000, piutang sewa yang ada di kredit sebesar 2 juta, piutang pendapatan sewa yang ada di kredit sebesar Rp400.000, pendapatan ijarah akrual yang ada di debit sebesar Rp2.400.000, pendapatan ijarah yang ada di kredit sebesar Rp2.400.000. Yang ketiga, pembayaran sewa oleh nasabah dilakukan sebagian pada saat jatuh tempo dan sebagian lagi setelah tanggal jatuh tempo. Misalkan tanggal 10 Desember 20 XA, nasabah membayar sebesar Rp1.400.000, sisanya dibayar kemudian pada tanggal 3 Januari 20 XA. Maka jurnal atas transaksi tanggal 10 Desember 20 XA dan 3 Januari 20 XB tersebut adalah sebagai berikut. Pada tanggal 10 Desember, kas atau rekening nasabah yang ada di debit sebesar Rp1.400.000, piutang pendapatan sewa yang ada di debit sebesar Rp166.667, piutang sewa yang ada di debit sebesar Rp833.333, pendapatan ijarah yang ada di kredit sebesar Rp1.400.000, pendapatan ijarah akrual yang ada di kredit sebesar Rp1.000.000. Maka 1 juta per Rp2.400.000 dikali Rp400.000 sama dengan Rp166.667.
pada tanggal 3 Januari kas atau rekening nasabah yang ada di debit sebesar 1 juta, piutang sewa yang ada di kredit sebesar Rp833.333, piutang pendapatan sewa yang ada di kredit sebesar Rp166.667, pendapatan ijarah akrual yang ada di debit sebesar 1 juta, pendapatan ijarah yang ada di kredit sebesar 1 juta rupiah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa in aradtum an tastardi'u auladakum fala junaha 'alaikum idza sallamtum ma antum bil ma'rufi wattaqullaha wa'lamu annallaha bima ta'maluna basir. Shadaqallahul azim. Quran surat Al-Baqarah ayat 233. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wahyu Firmansyah. Di sini saya akan menjelaskan tentang akuntansi transaksi dana zakat, dana kebajikan, dan qard. Pertama, definisi zakat. Zakat merupakan bagian harta wajib dikeluarkan oleh setiap muslim apabila telah mencapai nisab dan haul dan telah terpenuhi kriteria wajib zakat sesuai dengan PSAK 101 paragraf 71. Berikutnya masuk transaksi penyaluran dana zakat. Contoh transaksinya, pada laporan keuangan tahun 20 XA, saldo dana zakat Bank Syariah Peduli adalah sebesar 15 juta. Berikut adalah transaksi terkait dana zakat pada Bank Syariah Peduli selama tahun 20 XB. Pada tanggal 15 Januari diterima zakat dari Bapak Rahmat secara tunai sebesar 3 juta. Pada tanggal 13 Maret 20 XB diterima zakat dari Bapak Torik secara tunai sebesar 12 juta. Pada tanggal 13 Maret 20 XB disalurkan tunai dana zakat kepada masyarakat miskin sebesar 12 juta. Pada tanggal 1 April 2 XB diterima zakat perniagaan Bank Syariah Peduli selama tahun 20 XB sebesar 50 juta. Tanggal 20 Mei 20 XB diterima via rekening tabungan zakat dari jamaah pengajian BUMN sebesar 10 juta. Transaksinya 7 Mei 20 XB disalurkan dana zakat kepada ustadz yang berdakwah di pedalaman Pulau Kalimantan sebesar 10,5 juta. 16 Agustus 20 XB diterima dana zakat penghasilan dari nasabah giro sebesar 20 juta via rekening nasabah. 25 September 20 XB disalurkan tunai dana zakat kepada orang miskin sebesar 65 juta. 30 November 20 XB disalurkan tunai dana zakat kepada mu'alaf sebesar 2 juta. 15 Desember 20 XB disalurkan tunai dana zakat sebesar Ibnu Sabil sebesar 500.000. Pada tanggal 27 Desember 20 XB ditransfer honor amil sebesar 500.000 rekening tabungan Bapak Abdi petugas penyaluran bantuan dana zakat. Jurnalnya, pada tanggal 15 Januari XB 20 XB debit kas senilai 3 juta, kredit dana zakat senilai 3 juta. Tanggal 13 Maret 20 XB debit kas 12 juta, kredit dana zakat 12 juta. Tanggal 17 Maret 20 XB debit dana zakat 12 juta, kas dikredit 12 juta. Tanggal 1 April 20 XB dana zakat Bank Syariah 50 juta, dana zakat kredit 50 juta. Kemudian
2 Mei 2 XB dari rekening tabungan nasabah 10 juta debit, kredit dana zakat 10 juta. Tanggal 7 Mei 20 XB dana zakat 10 juta setengah, kas kredit 10 juta setengah. Tanggal 16 Agustus 20 XB rekening giro nasabah 20 juta debit, kredit dana zakat 20 juta. Tanggal 25 September dana zakat 65 juta, kredit kas 65 juta. Tanggal 30 November 20 XB debit dana zakat 2 juta, kredit kas 2 juta. 15 Desember 20 XB dana zakat 500.000, kas kredit 500.000. 27 Desember XB dana zakat 500.000, kredit rekening tabungan Bapak Abdi 500.000. Kemudian kedua, dana kebajikan. Dana kebajikan merupakan dana sosial di luar zakat yang berasal dari masyarakat yang dikelola oleh bank syariah. Dana kebajikan biasanya juga disebut dengan dana Khord Hasan. Kemudian masuk ke contoh akuntansi dana kebajikan. Berikut contoh kasus transaksi terkait penghimpunan dana penyaluran dana kebajikan. Pada laporan keuangan tahun 2019, saldo dana kebajikan Bank Syariah Peduli adalah sebesar 10 juta. Berikut adalah transaksi yang terkait dengan dana kebajikan pada BPRS Peduli selama tahun 2019. Tanggal 5 Januari 2019 diterima infak dari Bapak Andan secara tunai 2 juta. Tanggal 1 Februari 2019 diterima transferan dari rekening Bapak Wahyu sebagai sedekah sebesar 5 juta. Tanggal 7 Maret 2019 diterima transfer dari rekening Bapak Rudi sebesar sebagai denda atas keterlambatan pembayaran anggaran angsuran murabahah sebesar 100.000. Tanggal 13 April diterima transferan dari rekening PT Antariksa sebagai sumbangan sebesar 10 juta. 30 April diterima bunga dari rekening giro cash sebesar 250.000. Tanggal 15 Mei 2019 disalurkan dana kebajikan sebagai sumber kepada Panti Asuhan Yatim Piatu Yatim Putra Muhammad secara tunai sebesar 10 juta. Tanggal 11 Juni disalurkan dana kebajikan sebagai sumbangan kepada Sekolah Dasar Negeri 1 Sidoarjo secara tunai sebesar 5 juta. Tanggal 12 Agustus 2019 disalurkan secara tunai dana kebajikan untuk peminjaman Khordul Hasan Mbah Mujir yang hendak merintis usahanya piutang pisang goreng sebesar 100.000. Tanggal 8 September 2019 diterima secara tunai pengambilan dana Khordul Hasan tahap 1 oleh Mbah Mujir sebesar 50.000. 18 Oktober 2019 disalurkan dana kebajikan untuk pinjaman Khordul Hasan Ibu Sukini yang hendak merintis usaha pecel lele sebesar 500.000. Tanggal 17 Desember 2019 diterima secara tunai pengambilan dana Khordul Hasan tahap 2 oleh Mbah Mujir sebesar 500.000 dan tahap 1 oleh Ibu Sukini sebesar 100.000. Jurnal transaksinya tanggal 5 Januari 2019 kas 200.000 debit, kredit dana kebajikan sebesar 2 juta. Tanggal 1 Februari debit rekening nasabah 5 juta, kredit dana kebajikan 5 juta. Tanggal 7 Maret debit rekening nasabah 100.000, dana kebajikan kredit 100.000. 13 April 2019 debit rekening nasabah 10 juta,
dana kebajikan 10 juta kredit. Tanggal 30 April giro pada bank lain debit sebesar 250.000, dana kebajikan kredit 250.000. Tanggal 15 Mei dana kebajikan 100.000, kas kredit 10 juta. 11 Juni 2019 dana kebajikan 5 juta debit, kredit kas 500.000. Tanggal 12 Agustus 2019 debit dana kebajikan 100.000, kredit kas 100.000. 8 September kas debit kas 50.000, dana kebajikan kredit 50.000. 18 Oktober dana kebajikan debit 50.000, kas kredit 500.000. Tanggal 17 Desember kas debit 150.000, kredit dana kebajikan 150.000. Keterangan penerimaan dari pengambilan pinjaman Qardul Hasan. Kemudian qard berarti menyerahkan harta kepada orang yang menggunakan untuk kembalikan ganti pada suatu saat. Qard merupakan transaksi yang diperbolehkan oleh syariah dengan menggunakan skema pinjaman sejumlah dana tanpa adanya pembebanan bunga atas dana yang dipinjam oleh nasabah. Kemudian masuk ke contoh penjurnalan transaksi pinjaman qard. Pada saat akad disepakati, terdapat beberapa transaksi yang harus diakui oleh bank syariah. Misalkan, pada tanggal 20 Agustus 20 XA, bank syariah menyetujui pinjaman qard Bapak Hartanto dan langsung memasukkannya dalam rekening tabungan atas nama Bapak Hartanto pada hari yang sama. Bank syariah langsung memotong biaya administrasi atas transaksi pinjaman qard. Jurnalnya tanggal 20 debit pinjaman qard sebesar 100.000, 1 juta. Kemudian kredit rekening nasabah Bapak Hartanto sebesar 1 juta. Tanggal 20 rekening nasabah Bapak Hartanto sebesar 10.000. Kredit pendapatan administrasi Bapak Hartanto 10.000. Bismillahirrahmanirrahim. Yauma yuhma 'alaiha fi nari jahannam fatuquha biha bijahum wa wujubuhum wa durubuhum hadza ma kanaztum li anfusikum faduqu ma kuntum taknizun. Artinya, dan dirikanlah sholat dan tunaikanlah zakat, dan kebaikan apa saja yang kamu usahakan bagi dirimu, tentu kamu akan mendapat pahalanya pada sisi Allah. Sesungguhnya Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan. Quran Surat Al-Baqarah ayat 110. Terima kasih atas waktunya. Perkenalkan, nama saya Ica Anggita Kusuma Putri dari AKS 4E NIM 12403193187 akan menjelaskan tentang materi asuransi syariah. Asuransi syariah merupakan praktek tanggung-menanggung di antara sesama peserta. Nah, ketika salah satu peserta mengalami resiko yang dipertanggungkan, maka akan mendapatkan klaim yang berasal dari peserta itu sendiri. Nah, secara umum, ketika peserta asuransi ikut dalam program perusahaan asuransi syariah, akan diberikan akad. Akad yang diberikan harus sesuai dengan syariah yang tidak mengandung horor atau penipuan, masyir, perjudian, riba, penganiayaan, suap, barang haram, dan maksiat.
Selanjutnya yaitu akad dalam asuransi. Akad yang dilakukan antara peserta dengan perusahaan terdiri atas dua, yaitu akad tijaroh dan akad tabaru. Akad tijaroh yang dimaksud adalah mudharabah, sedangkan akad tabaru adalah hibah. Dalam akad sekurang-kurangnya disebutkan satu, hak dan kewajiban peserta dan perusahaan. Yang kedua yaitu cara dan waktu pembayaran premi. Yang ketiga yaitu jenis akad tijaroh dan atau akad tabaru serta syarat-syarat yang disepakati sesuai dengan jenis asuransi yang diakad. Kemudian yaitu kedudukan setiap pihak dalam akad tijaroh dan tabaru. Dalam akad tijaroh atau mudharabah, perusahaan bertindak sebagai mudharib atau pengelola dan peserta bertindak sebagai sahibul mal atau pemegang polis. Dalam akad tabaru, hibah, peserta memberikan hibah yang akan digunakan untuk menolong peserta lain yang karena terkena musibah, sedangkan perusahaan sebagai pengelola dana hibah. Ketentuan dalam akad tijaroh dan tabaru. Jenis akad tijaroh dapat diubah menjadi jenis akad tabaru bila pihak yang tertahan haknya dengan rela melepaskan haknya sehingga menggugurkan kewajiban pihak yang belum menunaikan kewajibannya. Jenis akad tabaru tidak dapat diubah menjadi jenis akad tijaroh. Selanjutnya, jenis asuransi dan akadnya. Jenis asuransi dan akadnya dibagi menjadi dua, yaitu dipandang dari segi jenis, asuransi itu terdiri atas asuransi kerugian dan asuransi jiwa. Sedangkan akad bagi kedua jenis asuransi tersebut adalah mudharabah dan hibah. Premi. Pembayaran premi didasarkan atas jenis akad tijaroh dan jenis akad tabaru. Untuk menentukan besarnya premi, perusahaan asuransi syariah dapat menggunakan rujukan misalnya tabel mortalita untuk asuransi jiwa dan tabel morbidita untuk asuransi kesehatan dengan syarat tidak memasukkan unsur riba dalam penghitungannya. Selanjutnya yaitu klaim. Klaim dibayar berdasarkan akad yang disepakati pada awal perjanjian. Nah, klaim yang berbeda dari dalam jumlah sesuai dengan premi yang dibayarkan. Klaim atas akad tijaroh sepenuhnya merupakan hak peserta dan merupakan kewajiban perusahaan untuk memenuhinya. Klaim atas dasar tabaru merupakan hak peserta dan merupakan kewajiban perusahaan sebatas yang disepakati dalam akad. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang rukun dan ketentuan syariah asuransi. Nah, menurut mazhab Hanafi, rukun asuransi hanya ada satu, yaitu ijab dan qabul. Sedangkan menurut para ulama lainnya, rukun dan syarat asuransi adalah sebagai berikut. Satu, kafil atau orang yang menjamin, di mana persyaratannya adalah sudah balik berakal, tidak dicegah membelanjakan hartanya dan dilakukan dengan kehendaknya sendiri. Nah, yang kedua yaitu makfullah, orang yang berpiutang. Syaratnya adalah bahwa yang berpiutang diketahui oleh orang yang menjamin. Disyaratkan dikenal oleh penjamin karena manusia tidak sama dengan hal tuntutan yang dilakukan demi kemudahan dan kedisiplinan. Yang ketiga yaitu makful anhu, orang yang berutang. Nah, yang keempat yaitu makful bin, utang baik barang maupun orang. Disyaratkan agar dapat diketahui dan tetap keadaannya, baik sudah tetap maupun akan tetap. Untuk dasar syariahnya dari asuransi syariah ini bisa diambil dari Quran surat Yusuf dari ayat 43 sampai 49 yang menjelaskan Nabi Yusuf alaihissalam menjelaskan tabir mimpi, di mana jika kita mengetahui ada kondisi yang buruk di masa depan atau kekeringan, maka kita dapat melakukan persiapan yang terbaik untuk menghadapinya dengan cara bertanam 7 tahun lamanya. Sebagaimana
Sebagaimana biasa, maka apa yang kamu tuai hendaklah kamu biarkan dibulirkan kecuali sedikit untuk kamu makan. Kemudian sesudah itu akan datang 7 tahun yang amat sulit, yang menghabiskan apa yang kamu simpan untuk menghadapinya, atau tahun sulit, kecuali sedikit dari bibit gandum yang kamu simpan. Tahapan perhitungan bagi hasil. Ada 5 tahapan dalam perhitungan bagi hasil. Yang pertama yaitu menentukan prinsip perhitungan bagi hasil. Yang kedua, menghitung jumlah pendapatan yang akan didistribusikan untuk bagi hasil. Yang ketiga, menentukan sumber pendanaan yang digunakan sebagai dasar perhitungan bagi hasil. Yang keempat, menentukan pendapatan bagi hasil untuk bank dan nasabah. Yang kelima, akuntansi bagi hasil untuk bank syariah. Menentukan prinsip perhitungan bagi hasil. Prinsip perhitungan bagi hasil menentukan jumlah pendapatan yang digunakan sebagai dasar perhitungan untuk bagi hasil. Apakah menggunakan penerimaan neto, laba bruto, atau laba neto? Dewan Syariah Nasional dalam fatwanya dengan nomor 15 tahun 2000 menyatakan bahwa bank syariah boleh menggunakan prinsip bagi hasil atau revenue sharing maupun bagi untung atau profit sharing sebagai dasar bagi hasil. Prinsip bagi hasil: penjualan dengan jumlah 100 dan harga pokok penjualan dengan jumlah 65, laba bruto dengan jumlah 35, menggunakan metode bagi hasil gross profit sharing atau revenue sharing. Sedangkan beban dengan jumlah 25 dan laba rugi neto dengan jumlah 10 menggunakan metode bagi hasil profit sharing atau bagi untung. Perbedaan prinsip bagi hasil revenue sharing dan profit sharing. Prinsip revenue sharing: pendapatan utama berasal dari bagi hasil, margin, sewa, dan pendapatan utama yang lainnya, dikurangi hak bagi hasil pihak ketiga, ditambah pendapatan operasional lainnya, dikurangi beban operasional lainnya, lalu menjadi laba atau rugi neto. Sedangkan prinsip profit sharing, pendapatan utama berasal dari bagi hasil, margin, sewa, pendapatan utama yang lainnya, lalu dikurangi beban operasional dan menjadi laba atau rugi neto. Sebagai ilustrasi, kasus untuk menghitung bagi hasil pendapatan digunakan data berikut dalam tabel. Sumber dana berasal dari prinsip wadiah, tabungan wadiah sebesar 50 juta, giro wadiah sebesar 80 juta, dengan jumlah 130 juta. Prinsip mudharabah, tabungan mudharabah sebesar 60 juta, deposito mudharabah sebesar 140 juta dengan jumlah 200 juta. Sumber lain berasal dari modal sebesar 70 juta. Jadi total sumber dana adalah 400 juta. Penyaluran dana. Prinsip bagi hasil, pembiayaan mudharabah sebesar 80 juta, pembiayaan musyarakah sebesar 60 juta dengan jumlah 140 juta. Prinsip jual beli, murabahah sebesar 70 juta, salam sebesar 60 juta, istisna sebesar 50 juta dengan jumlah 180 juta. Prinsip ijarah atau sewa, ijarah sebesar 30 juta, lainnya berasal dari IMA sebesar 22 juta, SBI Syariah sebesar 28 juta dengan jumlah 50 juta. Total keseluruhan penyaluran dana adalah 400 juta. Pendapatan: pembiayaan mudharabah sebesar 800.000, pembiayaan musyarakah sebesar 250.000 dengan total 1.050.000. Prinsip jual beli, murabahah sebesar 300.000,
Salam sebesar 200.000, istisna sebesar 50.000 dengan jumlah keseluruhan 550.000. Prinsip ijarah atau sewa. Ijarah sebesar 100.000. Lainnya berasal dari IMA sebesar 150.000, SBI Syariah sebesar 150.000 dengan jumlah 300.000. Total dari pendapatan adalah 2 juta. Perhitungan pendapatan yang akan dibagi hasil berdasarkan sumber dana pihak ketiga dari sumber dana mudharabah. Perhimpunan dana tabungan mudharabah pada rata-rata harian saldo sumber dana adalah sebesar 60 juta. Deposito mudharabah pada rata-rata harian saldo sumber dana sebesar 140 juta rupiah. Jadi jumlah sumber dana adalah 200 juta. Penyaluran dana jual beli pada rata-rata harian pembiayaan sebesar 180 juta, ijarah pada rata-rata harian pembiayaan sebesar 30 juta, bagi hasil pada rata-rata harian pembiayaan sebesar 140 juta, penyaluran lainnya pada rata-rata harian pembiayaan sebesar 50 juta. Jadi jumlah rata-rata harian pembiayaan sebesar 400 juta. Jual beli pada pendapatan penyaluran dana sebesar 550.000, ijarah pada pendapatan penyaluran dana sebesar 100.000, bagi hasil pada pendapatan penyaluran dana sebesar 1.050.000, penyaluran lainnya pada pendapatan penyaluran dana sebesar 300.000. Jadi jumlah pendapatan penyaluran dana adalah 2 juta rupiah. Sedangkan jumlah pendapatan untuk bagi hasil adalah 1 juta. Perhitungan pendapatan yang akan dibagi hasil berdasarkan sumber dana pihak ketiga dari sumber dana mudharabah dan wadiah. Prinsip wadiah. Tabungan wadiah pada rata-rata harian 1 sebesar 50 juta. Giro wadiah pada rata-rata harian 1 sebesar 80 juta dengan jumlah 130 juta. Perhimpunan dana tabungan mudharabah pada rata-rata harian 1 sebesar 60 juta. Departemen mudharabah sebesar 140 juta dengan jumlah 200 juta. Jumlah sumber dana adalah 330 juta. Penyaluran dana jual beli pada rata-rata harian 2 adalah sebesar 180 juta, ijarah pada rata-rata harian 2 sebesar 30 juta, bagi hasil pada rata-rata harian 2 sebesar 140 juta, penyaluran dana lainnya pada rata-rata harian 2 sebesar 50 juta, dengan jumlah rata-rata harian 2 adalah 400 juta. Jual beli pada pendapatan penyaluran dana sebesar 550.000, ijarah pada pendapatan penyaluran dana sebesar 100.000, bagi hasil pada pendapatan penyaluran dana sebesar 1.050.000, penyaluran lainnya pada pendapatan penyaluran dana sebesar 300.000, dengan jumlah pendapatan penyaluran dana sebesar 2 juta rupiah. Untuk jumlah pendapatan untuk bagi hasil adalah 1.650.000. Tabel 15.5 perhitungan pendapatan yang akan dibagi hasil berdasarkan seluruh sumber dana. Prinsip wadiah. Tabungan wadiah pada rata-rata harian 1 sebesar 50 juta, giro wadiah dengan jumlah 80 juta, perhimpunan dana sebesar 130 juta, tabungan mudharabah sebesar 60 juta, departemen mudharabah sebesar 140 juta dengan jumlah 200 juta, modal sebesar 70 juta,
Jadi jumlah sumber dana adalah sebesar 400 juta. Penyaluran dana jual beli pada rata-rata harian 2 adalah sebesar 180 juta, ijarah sebesar 30 juta, bagi hasil sebesar 140 juta. Penyaluran lainnya pada rata-rata harian 2 adalah 50 juta, jadi jumlah rata-rata harian 2 adalah 400 juta. Jual beli pada pendapatan penyaluran dana 3 adalah 550.000, ijarah 100.000, bagi hasil 1.050.000. Penyaluran lainnya sebesar 300.000, jadi jumlah pendapatan penyaluran dana adalah 2 juta. Sedangkan jumlah untuk pendapatan untuk bagi hasil adalah 2 juta. Menentukan hak bagi hasil untuk bank dan nasabah. Untuk melanjutkan menghitung hasil akhir berapa pendapatan bagi hasil yang akan diterima bank dan nasabah, maka diperlukan informasi tambahan yang digunakan seperti yang tersaji dalam tabel 15.6. Tabel 15.6. Tabel kelompok sumber dana dan nisbah bagi hasil. Tabungan mudharabah dengan saldo rata-rata 60 juta dengan nisbah nasabah sebesar 40% dan nisbah bank sebesar 60%. Deposito mudharabah 1 bulan saldo rata-rata mencapai 40 juta dengan nisbah nasabah sebesar 60%, nisbah bank sebesar 40%. 3 bulan saldo rata-rata mencapai 30 juta dengan nisbah nasabah sebesar 65%, nisbah bank sebesar 35%. 6 bulan saldo rata-rata 50 juta dengan nisbah nasabah sebesar 65% dan nisbah bank sebesar 35%. 12 bulan saldo rata-rata sebesar 20 juta, nisbah nasabah 70%, nisbah bank sebesar 30%. Dari data dalam tabel 15.3 dan tabel 15.4 dihitung proporsi pendapatan yang akan dibagi hasil untuk masing-masing kelompok sumber dana. Setelah diketahui jumlah pendapatan yang akan dibagi hasil untuk masing-masing kelompok investasi, selanjutnya dihitung pendapatan bagi hasil untuk bank dan nasabah. Pendapatan nasabah tabungan mudharabah 300.000 dikali 40% sama dengan 120.000. Pendapatan bank dari tabungan mudharabah adalah proporsi pendapatan tabungan mudharabah dikali nisbah bagi hasil bank. Pendapatan bank dari tabungan mudharabah adalah 300.000 dikali 60% adalah 180.000. Untuk perhitungan sumber dana deposito 1 bulan, 3 bulan, 6 bulan, dan 12 bulan mengikuti perhitungan yang sama dengan perhitungan tabungan. Tabel 15.7. Tabel distribusi bagi hasil kepada nasabah dan bank. Tabungan mudharabah saldo rata-ratanya 60 juta. Departemen mudharabah 0, 1 bulan saldo rata-ratanya 40 juta, 3 bulan 30 juta, 6 bulan. Tabel 15.8. Tabel ekuivalen rate atas bagi hasil untuk nasabah. Tabungan mudharabah saldo rata-rata sebesar 60 juta, mudharabah sebesar 0, 1 bulan saldo rata-rata sebesar 40 juta, 3 bulan sebesar 30 juta, 6 bulan sebesar 50 juta, 12 bulan sebesar 20 juta. Total saldo rata-rata adalah 200 juta.
Tabungan mudharabah pada proporsi pendapatan dibagi sebesar 300.000, dep mudharabah sebesar 0, 1 bulan mencapai 200.000, 3 bulan 150.000, 6 bulan sebesar 250.000, 12 bulan sebesar 100.000, dengan total proporsi pendapatan dibagi sebesar 1 juta. Tabungan mudharabah nisbah mencapai 40% dengan pendapatan 120.000. Pada 1 bulan nisbah sebesar 60% dengan pendapatan 120.000. 3 bulan nisbah sebesar 65%, 97.500. 6 bulan nisbah 65% pada pendapatan 162.500. 12 bulan nisbah sebesar 70% dengan pendapatan sebesar 70.000. Jadi total untuk pendapatan nasabah adalah 570.000. Sekarang kita lanjut ke bank. Tabungan mudharabah nisbah sebesar 60% dengan pendapatan 180.000, dep mudharabah 0. 1 bulan nisbah sebesar 40% dengan pendapatan 80.000. 3 bulan nisbah 30%, 35% dengan pendapatan sebesar 52.000. 6 bulan nisbah 35% dengan pendapatan 87.500. 12 bulan nisbah sebesar 30% dengan pendapatan 30.000. Jadi total pendapatan bank adalah 430.000. Baik, kali ini saya akan menjelaskan mengenai tahapan perhitungan bagi hasil. Namun sebelum kita melangkah lebih jauh ke tahap perhitungan, saya akan membacakan terlebih dahulu ayat yang menjelaskan mengenai muamalah, yaitu surat Al-Baqarah ayat 282 yang berbunyi, Ya ayyuhalladzina amanu idza tadayantum bidainin illa ajalin musamma faktubuh wal yaktub bainakum katibum bil adl, yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu melakukan utang piutang untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya, dan hendaklah seorang di antara kamu menuliskannya dengan benar.